Halo, selamat pagi anak didik Bapak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sama juga hari ini juga Bapak dalam keadaan sehat. Kita tetap semangat sekalipun kita belajar PJJ, pembelajaran jarak jauh, tidak bisa langsung tatap muka, tetapi lewat video ini Bapak tetap berharap ada semangat di dalam diri anak didik Bapak untuk melihat video-video yang Bapak sharekan. Baiklah nak, kita akan melanjutkan materi kita di mana di minggu yang lalu lewat video yang Bapak kirimkan. Di sana kita sudah membahas tentang perangkat peradilan. Dan hari ini ini materi terakhir kita di semester ketiga ini bagi klien kelas 11. Kita akan melihat di sini tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, bagaimana sikap yang sesuai dengan hukum? Ini C yang terakhir. Karena di minggu yang akan datang kita sudah akan mengikuti ujian. Baik, kita akan lihat di situ. Sesungguhnya masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, baik kepentingan yang sama maupun berbeda. Tidak jarang di masyarakat perbedaan kepentingan sering menimbulkan pertentangan. Pada bagian ini kita akan diajak mempelajari sikap yang sesuai dengan hukum. Setelah mempelajari bagian ini diharapkan kalian mampu menunjukkan contoh sikap yang sesuai dengan hukum. Kita akan lihat di sana pertama, perilaku yang sesuai dengan hukum. Apa-apa saja perilaku yang sesuai dengan hukum itu kita akan lihat di situ. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, menegakkan kepastian hukum. Ada ciri-ciri seorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Dapat kita lihat di situ, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. B. Mempertahankan tertib hukum. B. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, lakukan identifikasi. Nanti kamu lakukan identifikasi ya tentang hal tersebut. Kita masuk yang kedua. Perilaku yang bertentangan, ini lawannya. Yang sesuai, ini yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Dua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum banyak terjadi di negara kita. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, nanti lakukan juga identifikasi tentang hal itu. Yang selanjutnya kita akan melihat di sana macam-macam sanksi. Apa itu sanksi? Adalah hukuman. Nah, apa itu sanksi-sanksi? Pertama kita lihat di situ. Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku. Di pelajaran sebelumnya juga sudah kita lihat itu sebenarnya. Boleh kamu lihat di situ. Sanksi-sanksinya di situ. Boleh kamu baca sendiri. Nah, ini ada agama. Sanksinya tidak langsung. Kesusilaan tidak tegas. Kesopanan juga tidak tegas. Selanjutnya ada sanksi hukum ini yang tegas ya. Nah, ini yang tegas dia. Pedoman hidup yang dibuat oleh badan. Nah, ini dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Contohnya harus tertib, harus prosedur. Dilarang mencuri, dan sebagai sanksinya tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap
orang tanpa kecuali. Contohnya kita melanggar undang-undang kekarantinaan tentang kesehatan, tidak menggunakan masker, kita nanti didenda. Itu. Karena itu sudah dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Dalam tabel di atas disebutkan bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Baru kita lihat sanksi pidana berbentuk hukuman pokok, hukuman mati, hukuman penjara, hukuman sementara, ada hukuman tambahan, pencabutan hak tertentu, perampasan, penyitaan, pengampunan keputusan hakim dan lain sebagainya. Itulah sanksi-sanksi di dalam masyarakat Indonesia apabila melakukan sebuah pelanggaran. Baiklah, itulah topik pertemuan kita yang terakhir di semester ini. Besar harapan Bapak mengulang setiap video-video yang Bapak sharekan untuk kalian, dan semua dari video-video yang Bapak sharekan itu, dari situlah materi ujian kita. Selamat kita bertemu nanti di ujian semester yang akan dilaksanakan antara tanggal 30 sampai tanggal 12 Desember. Semoga nanti Bapak dapat menyelesaikannya. Baik, sebagai tugas kamu, boleh kamu identifikasi tadi tugas-tugas yang sudah ada di situ. Pertama, identifikasi yang ini tugas kamu. Lihat di situ, ini tugas kamu. Ya, lakukan identifikasi berikut. Ini lakukan itu. Ini yang pertama, tugasmu pertama. Baru yang kedua, ini tugasmu yang kedua. Berikut lakukan juga identifikasi. Nah, ini yang kedua. Ya, kedua tadi. Ini yang kedua. Baik. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat, sehat senantiasa, jaga kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya di minggu-minggu yang akan datang. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.